Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama salah satu public figure yang juga dekat dengan Sheikh Ali Jaber, ada Mas Ari Untung. Assalamualaikum, selamat siang Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Alfat. Ya Mas Ari mungkin salah satu public figure yang mengikuti terus perkembangan kesehatan dari Sheikh Ali Jaber belakangan ini. Seperti apa kondisi dari Sheikh Ali Jaber sepengetahuan Mas Ari sebelum beliau wafat? Sebenarnya kabar ketika beliau dirawat aja sudah menjadi kabar yang sangat menyedihkan sih buat kita gitu ya. Dan kondisi para guru-guru kita tentunya juga kan memang belakangan lagi banyak yang menurun gitu, banyak yang dirawat gitu kan ya, kita juga cukup sedih juga ya. Jadi teman-teman ada yang langsung kontak dengan keluarga beliau segala macam, tapi kan karena kita memang ya murid-murid beliau ya, jadi kita selalu kepo dan ingin tahu bagaimana perkembangan terakhirnya gitu ya. Sampai mungkin beberapa waktu yang lalu salah satu ustadz kita mempost gambar beliau, saya sampai terkejutnya gitu, karena karena sedihnya, terkejutnya, saya minta doa sama teman-teman, saya post juga fotonya, nggak taunya mungkin ya waktu itu belum ternyata bukan sesuatu yang mestinya tidak dipost saat itu. Tapi kemudian saya lebih menahan diri untuk mendengarkan bagaimana kabar kesehatan beliau. Alhamdulillah sebenarnya dalam waktu belakangan sudah mulai membaik sih sebenarnya, saya dengar sih. Jadi saya cukup dengar dan ternyata kita diminta untuk menjalankan apa yang beliau biasa lakukan, sedekah, kemudian juga mungkin sedekah subuh ya gitu, dan banyak sih yang dilakukan beliau, dipesankan melalui grup teman-teman semua gitu. Tapi kabar tadi terakhir memang mengejutkan. Jadi sebelum saya ikut ngelihat dari berita-berita tersebut, saya langsung mencoba cross check ke teman-teman yang dekat dengan beliau, tapi ternyata benar. Ya Mas Ari, kalau tidak salah beberapa kali mengikuti pengajian dari Ustadz Sheikh Ali Jaber begitu ya. Mungkin Mas Ari kenal secara personal dengan Sheikh Ali? Waduh, Sheikh Ali ini insya Allah ya orangnya luar biasa baik banget gitu ya. Beliau ini saya tuh kontak sama beliau tuh sekitar bulan sebelum beliau masuk ke sakit ya waktu itu. Kebetulan beliau, saya ada acara Hijrah Fest secara online dan beliau tuh support. Sebenarnya kondisi beliau itu sudah dalam keadaan nggak sehat, sampai akhirnya beliau kita bilang kan kalau dalam kondisi yang kurang sehat nggak apa-apa kok, Syekh, nanti kita fasilitasi gimana gitu, kayak Zoom atau gimana, nggak, saya bisa datang gitu, tapi tolong sediakan bangku gitu. Akhirnya beliau datang dalam keadaan kurang sehat sih sebetulnya. Nah di situ kita lihat bagaimana keteguhan hati beliau waktu habis ditusuk aja ternyata sorenya udah berdakwah lagi. Semangatnya luar biasa. Dan kita tuh sempat telepon beliau tuh suka telepon duluan, bahkan apa kabar gitu, apa kabar Adi gitu, kita ketemu di puncak yuk gitu, santai-santai, gak usah ngurusin habis pandemi gitu kan. Seadem itu orangnya. Nah terakhir kita tuh voice notean gitu ya, mungkin saya mau mendengarkan nasihat sama beliau. Ya lucunya tadi pagi waktu saya terima kabar gitu, saya langsung buka handphone saya, dan karena saya mau WhatsApp lewat nomor beliau, siapa tuh dipegang keluarganya, mau cross check langsung. Ternyata ada satu voice note beliau yang tertinggal yang belum saya dengar, soalnya waktu saya kirimkan voice note, ternyata voice note dia balasnya mungkin beberapa hari berikutnya gitu ya, nggak langsung. Saya pikir nggak dijawab gitu, ternyata dijawab beliau. Pas saya dengar, saya waduh, bener-bener hancur banget hati saya itu, karena beliau pas ngomong itu pas masih hidup, dan saya dengerin ketika beliau udah nggak ada. Jadi lumayan baper pas itu dari pagi itu. Mungkin bisa diperdengarkan kepada kami voice note-nya, kalau mungkin tidak terlalu pribadi begitu ya. Voice note-nya tadi saya post di IG saya tadi, sebentar saya cek ya.
Ya. Voice note dia ya ini. Hmm. betul-betul baik dan juga wasiat Rasulullah SAW ala qada hawaijul minimal dan menjauh Rasul. Baik. Saya akan berjalan dan hasil Kedengaran nggak Mas? Sepertinya agak kurang terdengar, tapi tidak apa-apa. Kurang dengar ya? Kurang terdengar, tidak apa-apa, Mas Ari. Mungkin dari beberapa kali Mas Ari mengikuti kajian dari Syekh Ali Jaber, apa kemudian kajian yang paling nempel di kepala, yang paling melekat di hati? Wah, beliau sih ya adem semua sih ya. Jadi apa namanya, pernah ada tausiah beliau di Bintaro waktu itu, yang beliau bilang kalau apa yang mau kita, kalau kita ketemu Rasulullah, terus apa yang mau kita banggain di depan Rasulullah? Kita udah dikasih umur segini panjang, terus apa yang mau kita bawa untuk pamerin ke Allah? Gitu kayak gitu yang ya Allah, kita jadi ngerasa belum ada apa ya. Jadi kalau lihat dari apa yang beliau perjuangkan, saya tahu beliau kan ahli Quran, udah gitu memiliki Yayasan Ali Jaber yang menampung anak-anak untuk bisa baca Quran dan menggagas Quran Braille untuk anak-anak tunanetra. Dan setiap ketemu pasti ada hal-hal yang bisa dibilang apa namanya, hidupnya tuh habis untuk dakwah, gitu. Dilelahnya dihabisin untuk dakwah, jadi nggak pernah yang bukan urusannya untuk dakwah. Nah, ketika di voice note itu pun sebenarnya ada sesuatu yang dia utarakan ke saya. Mungkin dia bilang, Ari jangan cerita ke orang lain ya, ini sesuatu yang dia mau lakuin itu sangat mulia banget gitu. Nah, kok nggak boleh cerita ke orang lain, cerita ke saya gitu. Kebetulan waktu itu saya punya akses untuk bisa membuat rencana beliau ini berhasil gitu. Tapi kalau saya dengar rencananya, ya Allah ya Rob, ini benar-benar ya, beliau ini orang-orang yang memilih jalan sepi ya sebenarnya. Maksudnya hal yang dilakukan off screen, yang di luar layar itu sebenarnya lebih masif dibanding yang kita lihat gitu. Jadi Masya Allah, banyak menginspirasi secara pribadi dan rasa kehilangannya begitu dalam. Walaupun mungkin orang banyak yang tahu beliau secara di TV atau di media aja udah luar biasa, apalagi yang tahu beliau luar dalam, Masya Allah. Kalau kita lihat sosok Syekh Ali di layar TV, kalau kita mengenalnya seperti itu ya, sepertinya sosok yang memang berwibawa sekali, berpembawaan tenang, dan terlihat serius gitu ketika menyampaikan kajian-kajiannya. Kalau di belakang layar, mungkin Mas Ari bisa menceritakan? Kalau belakang layar, teleponan, orangnya ramah gitu, ketawa-ketawa gitu, segala macam. Kemarin lagi terima saya juga tanya, bagaimana sih kemarin itu kejadian yang di Lampung? Aduh, nggak apa-apa itu, bilang gitu. Ya mungkin saja ya pokoknya inilah adem lah, nggak ada kemudian jadi dendam atau marah gitu. Menyikapinya tuh kita ngerasa ya Allah, ilmu kita nggak ada apa-apanya sama beliau ya. Ini dia benar-benar menampilkan sosok muslim yang benar gitu, bagaimana nggak emosian gitu, tapi kadang saatnya tegas beliau, saatnya tegas, saatnya halus-halus gitu. Jadi segala hal yang berkenaan dan pribadi, sebenarnya beliau orangnya tuh yang sabar, nggak ada masalah gitu, semuanya ya habis untuk jalan dakwah aja. Tapi kadang-kadang ketegasan itu juga keluar pada saat hal-hal yang bersifat akidah gitu. Jadi Masya Allah, banyak hal yang ditinggalkan secara kita mungkin beberapa kali ya. Untuk di acara hijrah saja banyak sekali rekaman-rekaman hikmah beliau yang kita rasa perlu kita share lagi nih. Banyak hal yang tentunya juga dengan adanya hal ini cepat bisa jadi alma jariah beliau. Mas Ari, mungkin ada pihak keluarga dari Syekh Ali Jaber yang saat ini menonton nih. Mungkin ada pesan atau apa yang disampaikan dari Mas Ari mengenai sosok dari Syekh Ali Jaber? Masya Allah, untuk keluarga dari Syekh Ali Jaber, Syekh Ali Jaber ini guru kami, gitu, guru kita bersama. Masya Allah, untuk untuk keluarga tentunya juga sangat beruntung memiliki orang seperti beliau, karena Insya Allah akan memberikan syafaat untuk banyak saudaranya. Dan mudah-mudahan beliau juga ingat saya nanti, gitu. Jadi beliau ini nggak ada gerakannya atau juga aktivitasnya yang di luar dari dakwah gitu. Jadi untuk keluarganya, saya ingin sekali suatu saat nanti mungkin bisa bertemu dengan kakaknya atau adiknya yang juga mengaktifkan dakwah, juga para syekh tersebut juga. Dan ada beberapa hal yang mungkin saya ini bisa ceritakan ke keluarga, hal yang mungkin bisa meneruskan perjuangan beliau.
sesuatu yang sangat mulia yang mungkin impact-nya sangat besar juga untuk pertumbuhan pendidikan dan juga keumatan luar biasa. Dan mudah-mudahan walaupun beliaunya udah gak ada, tapi hikmah, pengajarannya, ilmunya masih tetap tertanam di hati banyak masyarakat Indonesia, jadi amal jariah beliau. Dan Amin. saya bersaksi untuk beliau pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa beliau adalah orang soleh, orang yang selalu berada di jalannya, dan saya tidak meragukan itu. Insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Terima kasih Mas Ari Untung sudah berbagi pandangan mengenai sosok Syekh Ali Jaber yang meninggalkan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, breaking news TV mengenai wafatnya Syekh Ali Jaber masih akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di sini.